Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Serai, NPM 2478 Nah, di sini saya akan membuat video hands-on tentang quiz assessment, membuat video hands-on. Misalkan menjelas dengan lingkungan dalam data cleaning status, menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasil. Yang kedua, tahap tampilan diri, suara jelas, dan kan tampilan Google Colab jelas terlihat. Ketidaksesuaian pada hal-hal di atas akan berakibat pada ditolaknya hasil penugasan. Link YouTube dikumpulkan lewat submission LMS. Kita bisa melakukan tampilan tracking, data cleaning sudah ada. Nah, ini saat praktik langsung pastikan untuk menjelaskan. Oke, langsung aja kita ke Google Colab-nya. Nah, sini kita langsung menjelaskan saja. Pertama di sini ada dari import pandas, import numpy asnp, import matplotlib, terus yang terakhir itu import seaborn. Nah, kenapa sih saya menggunakan itu? Oke, di sini saya menjelaskan. Dataset yang digunakan adalah Techno Customer Account atau biasa disebut data pelanggan layanan telekomunikasi. Oke, di sini kan tadi suruh membuat tujuan. Tujuan ini untuk memeliharakan proses pembersihan data cleaning dan analisis statistik deskriptif menggunakan Python. Terus analisis ini penting untuk memahami pada pelanggan seperti biaya bulanan, lama berlangganan, dan potensi pelanggan berhenti atau disebut CRUN. Oke, kode di atas itu kode ini menjelaskan mengimpor library utama. Yang pertama itu pandas. Pandas ini untuk manipulasi data. Terus numpy ini untuk menghitung numerik. Terus yang terakhir itu ada ini apa namanya, matplotlib ini matplotlib dan seaborn ini untuk visualisasi grafik. Nah, jadi kita juga di sini menggunakan pet ini nih, version pet yang artinya itu software Python Jupyter Notebook atau di Google Colab ini library-nya digunakan oleh pandas untuk membaca data data CSV. Terus kenapa sih saya menggunakan PDRED CSV ini? Ini karena dia untuk membaca file bernama techno atau techno.csv menjadi data frame bernama dev. Nah, ini dev nama dev. Oke. Dev head ini menampilkan 5 baris. Pertama untuk melihat di data isi. Terus ukuran data dan isi kolom itu biasanya dia jumlah barisnya itu kurang lebih 7.000 pelanggan. Misal di sini kita jalankan saja. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, tuh dia di sini terdata hasilnya semua. Tuh. Oke, kelar ya untuk yang pertama. Oke, sekarang devinfo ini memahami struktur tipe data dan memastikan formatnya benar. Oke, yang pertama ini misalnya devinfo ini menampilkan jumlah kolom, tipe data, objek, init 64, float 64, dan jumlah data non-nul. Description
depth select. Kita jelajah langsung dijalankan apa hasilnya. Nah, tuh hasilnya ada 81. Oke. Sekarang ke duplikat. Jumlah data duplikat ini untuk mengecek data duplikat dan inconsistency. Kenapa sih saya memilih menggunakan ini? Yang pertama itu untuk bertuju menemukan data gender dan kategori yang tidak seragam. Kita di sini menggunakan depth duplicated dan grade type. Oh, ini gender. Kita menggunakan gender. Oke. Apa sih menggunakan itu? Yang pertama, depth duplicated itu, depth duplication ini menghitung jumlah baris yang sama persis atau biasa disebut duplikat. Terus depth gender ini dia untuk menghitung jumlah masing-masing kategori pada kolom gender. Misal duplikat ini dari 0 ini artinya tidak ada data ganda. Terus gender itu artinya misal 3.555.000 biasa disebut male, atau 3.488 itu female, kategori sudah konsisten. Nah, jika ada kategori tidak seragam atau biasanya misal male vs male, nah maka perlu diperbaiki agar analisis akurat. Berjalan ini oke, sesuai. Oke, sekarang lanjut ke selanjutnya. Sekarang depth is none. Machine depth is none. Oke, dan oke, di sini tujuannya dia untuk menemukan data kosong dan menentukan strategis pengisian. Nah, machine definition is none ini menampilkan jumlah nilai kosong di setiap kolom. Visualisasinya head map digunakan untuk memiliki pola missing volume. Misal kolom dalam missing terbanyak biasanya total checker. Strategis penggunaannya ini numerik. Numerik ini diisi dengan media karena media lebih tahan terhadap outlier. Terus ada lagi kategori. Kategori ini diisi dengan modulus. Modulus ini kategorinya yang paling sering muncul. Tugas dia ini untuk tugasnya agar dataset ini tetap lengkap tanpa menghapus terlalu banyak data. Oke, sekarang kita jalanin dulu. Oke, ini dia hasilnya. Oke, sekarang ke flat figure, PLT flat figure sampai slow. Nah, ini di sini tujuannya untuk menemukan nilai ekstrim yang bisa mengaruhi hasil analisisnya. Oke. Kenapa sih outlier adalah outlier di sini adalah nilai yang jauh dari pola umum data. Misal biaya bulanan yang terlalu tinggi. Dicek pada kolom tenor, mid checkers dan total checkers. Nah, alasan kenapa memilih kolom ini karena nilainya berhubung dengan lama berlangganan dan biaya pelangganannya.
Nah, visualisasi box plotnya ini menunjukkan titik di di luar whisker atau whisker, itulah outliernya gitu. Sebelum membersihkan sebelum pembersihan terlihat beberapa titik jauh dari kotak. Setelah pembersihan, jika dilakukan, tadi kan yang sebelum, sekarang kan yang sesudah, distribusi lebih merata dan tidak terlalu terpengaruh nilai ekstrim. Coba kita cek ya. Nah, hasilnya ini sebelum dan sesudah. Apa perbedaannya? Perbedaannya sangat jauh. Dari sini tuh jadi sama. Oke, tuh. Oke, kita sekarang selanjutnya ke plot figur. Bentar, tadi ada hasil datanya. Oke, sekarang kita ke yang nih, plot figur sampai sejauh ini. Ini bertujuan untuk menjelaskan distribusi dan hubungan antar variabel. Nah, sini mereka memiliki penjelasan memiliki fungsinya masing-masing. Ini grafiknya histogram dengan kernel density estimation atau biasa disebut KDE untuk menunjukkan distribusi data numerik, dan hasilnya dia distribusi Mount-Hale-Chalgers. Nah, ini untuk condong ke kanan, misal Rick Sweetwood, artinya sebagai besar pelanggan membayar biaya bulanan rendah hingga sedang. Ini selalu ini sesuai dengan hasil statistik sebelumnya bahwa media atau menandakan data miring ke kanan. Coba kita cek. Nah, tuh dari 0 ke atas sampai bawah. Oke, tuh dari ke kiri ke kanan. Oke, ringkasan dan menutup. Menegaskan hasil dan insight utama dari analisis. Pertama, data telah berhasil dibersihkan, tidak ada duplikat, dan missing volume sudah tangani. Yang kedua itu ada outlier ditentukan pada biaya bulanan, tetapi sesudah dikontrol sehingga distribusi lebih stabil. Dan yang ketiga, sebagian besar pelanggan masih aktif, tidak crunch atau menemukan variasi biaya bulanan cukup besar. Nah, dataset Textflow Consumer kini siap digunakan untuk analisis lanjutan seperti prediksi pelangganan berhenti. Terima kasih telah
menjadi menyimak proses analisis dan pemeriksaan data ini. Nah, mungkin penjelasannya sampai di sini aja. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon maaf juga kalau masih banyak kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.